Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatma Islam, NIM 19511141027. Baiklah, di sini saya akan meresensi salah satu novel karya sastrawan Indonesia, yakni Eka Kurniawan, dengan judul novel Lelaki Harimau. Novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Jenis novel ini yaitu fiksi dengan jumlah halaman 190 halaman. Novel ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Margio. Margio adalah anak pertama dari pasangan tidak bahagia yang bernama Komar dan Nuraini. Sedari kecil, Margio selalu memperoleh perlakuan kasar dari Komar. Tak hanya Margio, bahkan Nuraini dan adiknya selalu menjadi korban amukan amarahnya. Semakin beranjak dewasa, Margio semakin tahu bahwa ibunya selalu murung kalau tinggal di rumah reot dengan dinding bambu dan atap genting bekas yang ketika hujan selalu meneteskan air sehingga membentuk kubangan. Mulanya Nuraini amat sayang dan cinta pada Komar hingga suatu ketika Komar pergi dari desa dan tak pernah sekalipun mengirimkan surat padanya. Hal tersebut membuat Nuraini sakit hati dan membuat Nuraini tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Komar. Rasa cintanya pada Komar pun telah binasa tak tersisa. Semakin hari, sikapnya pada Komar pun semakin sinis dan beku. Perkawinannya dengan Komar adalah hal terburuk dalam hidupnya. Bisa dibilang kesialan juga. Tak hanya Nuraini yang membenci Komar, Margio pun membencinya. Sepanjang hidupnya, Margio sering melihat Nuraini mendapat siksaan perlakuan buruk dari Komar. Karena itulah ia membenci Komar dan berkehendak untuk membunuhnya. Sebagai seorang suami, Komar tidak pernah mengindahkan Nuraini. Sepertinya satu-satunya yang ia pedulikan dari Nuraini adalah tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Margio semakin dewasa, sehingga Margio sering meninggalkan rumah karena tidak betah dengan ulah ayahnya. Sehingga ia sering ikut bersama Mayor Sadra untuk berburu babi hutan. Hingga beberapa hari ia tidak pernah pulang ke rumah dan tidur di masjid, serta merasakan bahwa harimau yang dulu dimiliki oleh kakeknya berpindah padanya, yakni harimau berbulu putih seputih angsa. Ibunya membantu mengurusi rumah tetangganya, yakni Anwar Sadat bersama istrinya Kasia dan 3 anaknya, yakni Laila, Maesa, Dewi, dan Maharani. Nuraini yang tidak pernah mendapat kehangatan dari suaminya, suatu hari memperoleh dari Anwar Sadat. Hingga suatu hari ibunya bunting dan baru diketahuinya setelah 7 hari kematian adiknya, kalau itu bukanlah adik kandungnya, melainkan hasil perselingkuhan antara ibunya dan Anwar Sadat. Baik Komar, Margio maupun Mameh tak menyadari perubahan yang terjadi pada Nuraini. Mereka melihatnya sebagai kesintingan belaka karena Nuraini selalu bersikap aneh. Hal tersebut membuat Margio merasa sakit hati dan meninggalkan rumah dan minum-minum di warung Agus Sofyan. Margio yang jatuh cinta pada Maharani dengan amat terpaksa harus mengubur perasaannya. Ada luka di dalam keluarganya dan semuanya tersangkut paut dengan Maharani. Amat sulit bagi Margio untuk menyampaikannya pada Maharani, sebab Margio selalu terhalangi oleh rasa pemujaan terhadapnya. Hingga suatu hari ia berkunjung ke rumah Anwar Sadat. Ia berkata agar Anwar Sadat menikahi ibunya, namun ia tidak mau dan mengatakan bahwa ia tidak mencintai Nuraini. Saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel Lelaki Harimau ini juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, seperti novel pada umumnya. Kelebihannya tampak jelas pada penggambaran latar dan suasana yang detail, serta menggunakan bahasa yang puitis dan dapat membuat pembaca merasakan apa yang ditulis dalam buku tersebut. Lembar demi lembar, pembaca diajak mencari tahu motif dibalik pembunuhan Anwar Sadat. Tetapi justru dalam perjalanan mengungkapkan kebenaran bahwa Eka memberikan pengalaman yang luar biasa. Adapun kekurangan pada novel ini ialah tidak memperlihatkan resolusi dari konflik. Yang kedua, pada novel ini ada ejekan yang menggunakan kata kasar. Di luar daripada itu, Eka Kurniawan berhasil menunjukkan bahwa setiap manusia tidak hanya dipenuhi sisi terang namun juga sisi gelap. Contohnya Margio dan Anwar Sadat. Margio, si tokoh utama yang bersifat damai dan santun, namun ia suka merokok dan meminum bir.
Sedangkan Anwar Sadat yang tidak pernah meninggalkan sholat namun tetap bermain perempuan di belakang istrinya. Secara garis besar, menurut saya novel ini memuat banyak pelajaran, seperti bagaimana kita dapat merasakan hidup. Apabila belum mendapat konflik, hidup akan terasa datar. Pesan tersirat dalam novel ini yaitu bahwa kita harus saling menyayangi keluarga dan tetap hidup rukun dengan sesama. Novel ini sangat direkomendasikan kepada orang yang sangat gemar novel sastra, tetapi disarankan untuk membaca novel-novel yang ringan terlebih dahulu, karena bahasa yang dipakai nyaris sangat baku dan selayaknya bahasa puisi, sedikit rumit untuk dipahami pemula seperti saya sendiri. Demikianlah resensi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.